Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustazah sekalian? Ustazah harap kalian semuanya baik-baik saja ya, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada video pembelajaran hari ini yaitu masih melanjutkan mengenai materi pada video pembelajaran sebelumnya, yaitu mengenai ragam pola bilangan. Nah, pada video pembelajaran kali ini, Ustazah hanya akan melakukan evaluasi mengenai pembelajaran atau materi yang sudah kita bahas pada video pembelajaran sebelumnya dan juga membahas soal-soal yang telah kalian kerjakan pada video pembelajaran sebelumnya. Oke. Sebelumnya, Ustazah ingatkan kembali bahwa pada video pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari ragam pola bilangan, di mana ragam pola bilangan ini terdapat 3 macam atau ada 3 ragam pola bilangan. Yang pertama yaitu pola bilangan persegi. Untuk pola bilangan persegi yaitu pola bilangan yang bentuknya membentuk suatu persegi. Oke, dengan rumus pola bilangannya yaitu Pn sama dengan N dikali N sama dengan N pangkat 2. Jadi untuk pola bilangan persegi itu disimbolkan dengan P. N itu merupakan suku keberapanya nanti, itu yang dinamakan dengan N. Lanjut yang kedua, itu pola bilangan persegi panjang. Nah, kalau pola bilangan persegi panjang, ini polanya membentuk persegi panjang. Oke, rumusnya yaitu Rn sama dengan N dikali N ditambah 1. Jadi kalau pola bilangan persegi tadi dia Pn, pola bilangan persegi panjang dia Rn. Oke, lanjut ya. Kita ke pola bilangan selanjutnya itu pola bilangan segitiga. Pola bilangan segitiga itu rumusnya Tn sama dengan setengah N dikali N plus 1. Dimana kenapa rumusnya mirip dengan persegi panjang? Karena pola bilangan segitiga itu merupakan setengah dari bentuk pola bilangan persegi panjang. Makanya rumusnya dari rumus pola bilangan persegi panjang itu hanya ditambahkan dengan setengah. Oke, Ustazah, kita sudah mengingat apa saja ragam dari pola bilangan dan rumus dari ketiga ragam pola bilangan tersebut. Selanjutnya, Ustazah akan membahas soal yang telah kalian kerjakan pada video pembelajaran sebelumnya. Oke, sebelum Ustazah membahas soal, silakan kalian buka buku latihan kalian dan silakan kalian periksa hasil kerja kalian dengan pembahasan yang akan Ustazah berikan nanti. Silakan kalian cek, coret bagian mana yang tidak tepat atau masih bingung dari pembahasan yang Ustazah berikan. Oke, untuk pembahasan soal yang pertama, yaitu soal berikut berkaitan dengan pola bilangan persegi. Nah, soal ini sudah dikatakan bahwa dia berkaitan dengan pola bilangan persegi, yang artinya kita hanya akan menggunakan rumus pola bilangan persegi. Oke, soalnya atau pertanyaannya yaitu tentukan suku ke-15 dan suku ke-20. Yang pertama kita akan menentukan dulu suku ke-15 ya. Oke, di sini ada suku ke-15. Nah, cara mencari suku ke-15 itu kita gantikan. Kan di rumus persegi itu rumusnya itu Pn sama dengan N dikali N. Nah, N-nya itu kita gantikan dengan angka 15 seperti yang Ustazah sebutkan sebelumnya. Kalau N itu merupakan suku ke N, artinya suku keberapa. Keberapanya itu bisa langsung disebutkan angkanya atau dia secara berurutan. Nah, di sini dia minta suku ke-15 yang artinya N-nya kita ganti dengan angka 15. Jadi Pn itu sama dengan jadi P15. Nah, kalau di
N pertama itu kita ganti 15, semua N pada rumus kita ganti dengan angka 15 ya. Berarti P15 sama dengan 15 dikali 15. Ayo, berapa 15 dikali 15? Iya, benar. Jadi P15 itu sama dengan 225. Itu untuk suku ke-15. Jadi kita tahu bahwa pada pola bilangan persegi untuk suku ke-15 itu adalah 225. Selanjutnya kita ke suku 20 dengan cara yang sama, yaitu menggantikan nilai N dengan angka 20. Jadi P20 sama dengan 20 kali 20. Ya, jadi P20 sama dengan 400. Artinya untuk pola bilangan persegi suku ke-20 itu sama dengan 400. Oke, bisa dipahami ya. Next kita ke soal B. Di soal B masih dengan pola bilangan persegi, dia minta selidikilah apakah P15 dan P20 itu sama dengan P25. Jadi kita harus menyelidiki dulu apakah P15 dan P20 itu sama dengan P25. Nah, karena di sini dia disebutkan P15 dan P20 yang namanya dan, berarti artinya dia digabung, yang artinya P15 ditambah P20 sama dengan 15. Nih, udah kita cari dulu P15 dengan P20-nya dengan cara yang sama, yaitu kita gantikan N-nya dengan, itu kan sudah disebutin P15, berarti 15-nya itu sebagai N ya. 15-nya itu sebagai N, langsung aja kita masukin ke rumus. P15 itu sama dengan 15 dikali 15 sama dengan 225. Selanjutnya P20 itu sama dengan 20 dikali 20 sama dengan 400. Oke, lanjut. Selanjutnya kita mencari P25. P25 itu sama dengan 25 dikali 25 sama dengan 625. Maka kita akan buktikan apakah P15 ditambah dengan P20 itu sama dengan P25. Kita tahu tadi P15 sama dengan 225, ketika ditambahkan dengan P20 yaitu 400, maka hasilnya 625, yang artinya P15 ditambah dengan P20 sama dengan P25, yang maka dan pernyataan ini benar ya, mereka sama dengan. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 itu dia berkaitan dengan pola persegi panjang. Berarti kita di soal nomor 2 ini menggunakan rumus persegi panjang atau rumus pola bilangan persegi panjang, di mana dia meminta suku ke-16 dan suku ke-19-nya berapa. Dengan cara yang sama seperti soal nomor 1 tapi berbeda rumusnya. Oke, untuk yang pertama itu suku ke-16. Kita gantikan dulu N-nya dengan 16. Jadi kita tahu bahwa rumus pola bilangan persegi panjang itu Rn sama dengan N dikali N plus 1. Nah, N-nya setiap N pada rumus itu kita gantikan dengan angka 16. Maka dia jadi R16 sama dengan 16 dikali 16 ditambah 1. R16 sama dengan 16 dikali 17. 17-nya tadi dari 16 ditambah 1 ya. Jadilah dia berapa? Ayo, 16 dikali 17. Oke, berapa? Iya, 16 dikali 17 itu 272, yang artinya R16 sama dengan 272 atau suku ke-16 pada pola bilangan persegi panjang adalah 272. Oke, bisa dipahami ya. Selanjutnya kita akan mencari suku ke-19. Dengan cara yang sama pada suku seperti mencari suku ke-16, kita mencari suku ke-19. Jadi N-nya kita ganti dengan 19. Rumusnya sama. R19 sama dengan 19 dikali 19 ditambah 1. R19 sama dengan 19 dikali 20, di mana 20-nya kita dapatkan dari 19 ditambah 1. Ayo, berapa 19 dikali 20?
Iya, 380. Nah, dari yang Ustazah koreksi kemarin, dari beberapa kalian, itu banyak keliru di perkalian 19 kali 20. 19 kali 20, itu kan 20-nya dia sebagai puluhan kan. Nah, kalian banyak tidak cuma menuliskan 38 saja. Kalau 38 saja, itu dia 19 dikali 2. Kalau misalnya 19 dikali 20 itu 380. Nolnya tidak kalian tuliskan. Nol itu tidak berlaku atau tidak dituliskan atau tidak dihitung ketika dia dalam bentuk desimal. Tapi kalau dia dalam bentuk bilangan bulat seperti ini, maka nol itu diikut sertakan. Oke, bisa dipahami ya. Lanjut kita ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini dia sudah berkaitan dengan pola bilangan segitiga. Pola bilangan segitiga artinya kita akan menggunakan rumus pola bilangan segitiga. Di mana soalnya ini dia meminta kita menuliskan 5 suku pertama dari pola bilangan segitiga. Oke. Seperti kita ketahui pada video pembelajaran sebelumnya, Ustazah sudah pernah jelaskan bahwa yang dikatakan 5 suku pertama itu artinya 5 angka pertama pada bilangan asli. Yaitu bilangan asli dimulai dari angka 1, yang artinya berarti 5 suku pertamanya berarti 1, 2, 3, 4, dan juga 5. Oke, dengan rumus pola bilangan segitiga itu Tn sama dengan setengah N dikali N plus 1. Kita cari dulu yang 1. N-nya kita gantikan dengan angka 1. Jadi T1 sama dengan setengah dikali 1 dikali 1 ditambah 1. Setengah dikali 1 dikali 2. Setengah dikali 2. Nah, setengah dikali 2. Setengah itu kan 1/2 dikali dengan 2, dimana 2 itu sama aja dengan 2/1. Maka hasilnya adalah 1. Oke, bisa kalian pahami ya. Yang kedua, N-nya kita ganti dengan angka 2. Caranya sama, maka didapatlah T2 itu sama dengan 3. Selanjutnya, kita ganti N-nya dengan angka 3. Kita sudah dapat 2 pola bilangan segitiganya. Yang pertama tadi T1 sama dengan 1, T2 itu sama dengan 3. Sekarang kita mencari T3-nya dengan menggantikan nilai N dengan angka 3. Didapatlah dengan rumus yang sama dan dengan cara yang sama seperti mencari T1 dan T2, didapatlah bahwa T3 sama dengan 6. Selanjutnya, kita akan mencari T4 dan juga T5 dengan rumus yang sama dengan menggantikan yang pertama T4, berarti kita gantikan N-nya dengan 4. Selanjutnya dia menghasilkan T4 sama dengan 10. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu suku kelima, kita menggantikan N-nya dengan angka 5, maka didapatlah T5 sama dengan 10. Maka kesimpulannya adalah pola bilangan segitiga 5 suku pertama dari pola bilangan segitiga adalah 1, 3, 6, 10, dan juga 15. Oke, bisa kalian pahami ya. Nah, kita sudah belajar mengenai ragam pola bilangan. Kita sudah tahu bahwa ragam pola bilangan itu pada video pembelajaran sebelumnya sudah dibahas bahwa ada 3, yaitu ragam pola bilangan persegi, ragam pola bilangan persegi panjang, dan juga ragam pola bilangan segitiga. Dan dengan rumusnya itu untuk ragam pola bilangan persegi, rumusnya itu Pn sama dengan N dikali N. Karena dia bentuk persegi, maka semua sisinya akan sama. Yang kedua yaitu pola bilangan persegi panjang, rumusnya Rn sama dengan N dikali N ditambah 1. Yang ketiga itu pola bilangan segitiga. Nah, pola bilangan segitiga ini merupakan setengah dari pola bilangan persegi panjang. Maka rumusnya Tn sama dengan setengah dikali N dikali N ditambah 1. Oke, bisa dipahami ya. Jika masih ada yang belum paham atau masih bingung, silakan nanti tanyakan langsung dengan Ustazah. Sebelum Ustazah tutup pembelajaran hari ini, di sini ada Ustazah berikan quote, matematika quotes, yaitu satu inspirasi atau
I-nya kita gantikan dengan angka 1. Inspirasi, di mana kita tahu bahwa 1 pangkat A sama dengan 1, yang artinya 1 itu ketika dipangkatkan berapa saja, misal 1 itu kita Ustazah pangkatkan dengan angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, bahkan angka 1000 pun, maka hasilnya akan tetap 1. Maka, jadilah seperti angka 1 yang setinggi apapun pangkatnya, dia tetap menjadi dirinya sendiri, yang positif tentunya. Tidak terbang karena dipuji dan tidak tumbang karena dihina. Dia tetap menjadi dirinya sendiri yang positif. Itulah angka 1. Oke, semoga kalian bisa memahami quotes yang Ustazah berikan. Sebelum Ustazah tutup video pembelajaran ini, marilah kita akhiri pembelajaran ini dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Ustazah tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.